Shalom dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Senang bertemu dengan Anda membagikan firman Tuhan dan belajar bersama-sama untuk mendalami Alkitab, untuk mengerti rencana-rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup di dalam sukacita, damai sejahtera dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku, pertemuan kita masih berbicara tentang deras biblikal Hebrew. Berbicara tentang penjelasan berdasarkan Alkitab itu sendiri di dalam konteks Ibrani dari sejarah Alkitab sesuai dengan pandangan figuratif dan tipologikal Alkitab itu sendiri. Dan pertemuan kita saat ini masih seputar perjanjian lama di dalam buku Kejadian pasal 4. Pasal 4 ayat 26. Saudaraku, ketika Enos lahir, barulah orang memanggil nama Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan memanggil di dalam ayat ini? Saudaraku, kata memanggil di dalam Alkitab bahasa Ibrani adalah kara. Kara itu bentuk kata kerja kal dengan tensisnya perfect, yaitu memanggil, berseru, memberitakan, mengumandangkan, dan memproklamirkan Tuhan kepada banyak orang. Di dalam bahasa Arab, koneksitas daripada kata kara ini adalah apa yang kita sering dengar, azan. Azan itu artinya berseru, memanggil, mari untuk menyembah Allah. Di dalam bahasa Ibrani, Yunani, itu disebut dengan proskaleo, yaitu datang menghadap dengan rendah hati untuk memanggil Tuhan. Ya, hampir sama dengan proskuneo. Kalau proskuneo itu datang mendekat dengan rendah hati, bersembah sujud untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kata kara di dalam konteks bahasa Ibrani, kata kerja dalam Alkitab Perjanjian Lama dari manusia kepada Allah sebagai sang pencipta dan penguasa Tuhan, dengan berseru, dengan menyembah, dengan memuliakan, tetapi dihubungkan dengan bersembah sujud, lalu memperkenalkan, mengumandangkan, dan memproklamirkan nama Tuhan itu sendiri. Kata kara muncul pertama kali di Kejadian pasal 3 ayat 9. Ketika Allah memanggil Abraham. Artinya, Allah juga kepada manusia untuk memanggil umatnya atau hambanya, digunakan juga kata kara yang sama. Dari manusia kepada Allah, memanggil nama Tuhan dan menyembah, memuliakannya. Kata kara ini digunakan juga dalam Kejadian pasal 12 ayat 8, di mana Abraham kara, berseru memanggil nama Tuhan dan sujud menyembah Dia, saudaraku. Kemudian Kejadian 26 ayat 25, Ishak ketika mendirikan mezbah untuk Tuhan, lalu Ishak kara, memanggil dan menyembah Tuhan. Kemudian Daud, kalau kita baca dalam 1 Tawarikh 21 ayat 25, ketika Daud membuat sebuah mezbah dan mengorbankan domba, korban persembahan di atas mezbah itu, lalu Daud kara, bersembah sujud, memanggil dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam Kejadian pasal 4 ayat 26, ini bukan kara yang digunakan, bukan kata kerja berbentuk kara yang digunakan, tetapi likro. Likro dalam bahasa
Ibrani konteks ini adalah menyebut-nyebut, mengata-ngatai, berseru-seru tentang nama Tuhan, tetapi tidak memiliki iman dan rasa takut hormat kepada Tuhan, saudaraku. Ya, ini sama dengan dalam bahasa Yunani lego, yaitu berkata, menyebut atau mengata-ngatai Tuhan, atau menakut-nakuti orang dengan menyebut-nyebut nama Tuhan, dan tetapi tanpa iman, tanpa rasa hormat, dan tanpa takut untuk menyebutkan Tuhan itu. Inilah yang disebut dengan gaya bahasa eufemisme, saudaraku. Gaya bahasa eufemisme ini, likro ini, legon ini, ya, ini adalah menyebut nama Tuhan secara halus, ya, untuk menakut-nakuti, mengata-ngatai tentang orang, kepada orang tentang Tuhan, tetapi tanpa rasa takut dan gentar serta penuh hormat. Jadi kalau kara tadi itu adalah dengan iman dan rasa hormat dan memuliakan, menyembah nama Tuhan. Saudaraku, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 7, hukum yang ketiga menyebutkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi sangat bertentangan ini dengan likro atau legon dalam perjanjian baru. Jadi bukan kara yang digunakan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 26 ini. Likro di dalam konteks ayat Alkitab ini adalah panggilan gaya bahasa eufemisme, yaitu menyebut nama Tuhan dengan bersifat lembut atau berbentuk sebuah puisi dengan membangkitkan rangsangan, ataupun menyebut secara halus atau menyebut-nyebut, berseru-seru dengan memanggil-manggil nama Tuhan untuk menakut-nakuti orang, sementara tidak ada iman dan tidak ada buah penurutan dari mereka yang memanggil nama Tuhan di dalam bentuk likro ini, saudaraku. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus menekankan likro ini di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi artinya banyak orang di zaman Nuh dan juga di zaman sekarang ini menyebut-nyebut nama Tuhan, berseru-seru dalam nama Tuhan, tetapi menyebutkan nama Tuhan itu dengan tidak rasa hormat, tidak rasa takut dan gentar, ya, tidak menghormati, memuliakan Tuhan, menyembahnya, tapi menyebut-nyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan tidak ada dengan iman, tanpa iman dan tanpa penurutan yang dihasilkan buah-buah penurutan iman daripada memanggil nama itu, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus katakan, kecuali mereka, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya, sebut-sebut nama Tuhan tapi tidak bertobat. Sebut-sebut nama Tuhan, pelanggaran jalan terus. Sebut-sebut nama Tuhan tapi buah daripada penyebutan nama Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan. Baik kehidupan rohani, kesucian dan kesalehan, ya. Apalagi dihubungkan dengan karakter, ya, menyebut-nyebut nama Tuhan tetapi tidak ada kelemah lembutan, kerendahan hati, dan tidak ada jelas kelihatan karakter Allah, tabiat Allah di dalam kehidupan kekristenannya. Saudaraku, inilah yang dikatakan di dalam konteks Kejadian pasal 4 ayat 26 dengan kata likro, saudaraku. Ya, kalau istilah di dalam bahasa orang lain dikatakan NATO, no action talk only, ya, atau di dalam bahasa orang-orang yang Jakarta atau tinggal di kota ini mengatakan ngomong doang, saudaraku, atau ngomong besar tetapi pelaksanaannya dol, penurutannya nggak ada. Jadi saudaraku, likro dalam bahasa Ibrani konteks Kejadian 4 ayat 26 itu sama dengan legon, yaitu menyebut-nyebut nama Tuhan, tidak memiliki iman dan rasa takut dan gentar bertemu dengan Tuhan,
lalu menakut-nakuti orang dengan menyebut, awas ya Tuhan, jangan macam-macam, Tuhan ada di sini, hadir di sini. Jadi saudaraku, itulah yang dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 26. Ketika Enos lahir, orang mulai menyebut, memanggil nama Tuhan. Yang digunakan di sini adalah likro, bukan kara. Memanggil dengan rasa takut dan hormat, dengan iman menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan itu, tetapi likro, menyebut-nyebut dengan sembarangan nama Tuhan, dengan tidak rasa takut dan gentar, dan tidak ada iman percaya, hanya untuk menyebut-nyebut, menakut-nakuti orang, membangkitkan rangsangan orang, saudaraku, supaya perasaan orang takut dan gentar kepadanya. Ya, buktinya apa, saudaraku? Ketika terjadi air bah di zaman Nuh, hanya Nuh dan keluarganya 8 orang yang selamat. Artinya mereka yang punya iman, dan iman mereka adalah kara, menyembah, memuliakan, dan takut akan Tuhan. Tetapi yang lain itu, yang binasa itu, hanya likro, menyebut-nyebut, berseru-seru nama Tuhan dengan sembarangan, tanpa iman, tanpa penurutan, dan tanpa ada buah-buah daripada iman yang mereka lakukan. Nggak ada buah daripada memanggil nama Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita memanggil nama Tuhan, kita harus meninggalkan kejahatan dan hidup kita selaras dengan karakter Tuhan. Itu artinya kara, memanggil nama Tuhan. Jadi di sini bukan kara, tetapi likro, saudaraku. Dan sama itu dengan Matius pasal 7 ayat 21, koneksitasnya. Likro dan lego hanya menyebut-nyebut dan memanggil-manggil nama Tuhan, tetapi kehidupan sehari-hari tidak selaras dengan kehendak Allah dalam kesucian, kesalehan, dan memuliakan Tuhan di dalam karakter. Saudaraku, seharusnya kita bukan likro dan lego, tetapi kara dan proskuneo. Yang kita lakukan di dalam penyembahan kita, ibadah kita, kebaktian kita, persekutuan doa, sermon-sermon, ya, yang kita lakukan seharusnya kara atau proskuneo, yaitu datang mendekat dengan rendah hati, mengakui keberdosaan kita, lalu sujud menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan likro atau legon, yaitu menyebut-nyebut, ya, berseru-seru, hanya menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi tanpa iman, tanpa penurutan, dan tanpa menghasilkan buah kemuliaan dalam kehidupan kita yang meninggikan, memuliakan Allah Bapa. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 19, jika engkau memanggil, menyebut nama Tuhan, seharusnya engkau meninggalkan kejahatan. Karena setiap orang yang berseru untuk memanggil dan menyembah Tuhan, orang itu harus bertobat dan meninggalkan kejahatan. Jadi kalau Anda berdoa, menyembah, berkhotbah, melayani, sermon, ibadah, kebaktian, menyebut, memanggil, menyembah nama Tuhan, tapi saudara tidak memiliki rasa takut, gentar kepada Tuhan, dan tidak menyembah, memuliakan nama Tuhan, tetap melakukan kejahatan di dalam kehidupan saudara, ya, mencuri, mengambil barang orang lain, mengambil uang yang bukan milik saudara, atau kesalahan-kesalahan dalam hukum Taurat, ya, melanggar hukum Allah, saudaraku, tapi tiap hari saudara berdoa dan menyebut nama Tuhan, berarti Anda bukan kara atau proskuneo, tetapi Anda adalah likro, apa yang disebutkan oleh Kejadian pasal 4 ayat 26, atau legon yang disebutkan oleh Kristus di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Saudara-saudaraku, coba saudara renungkan kehidupan Anda selama ini yang beribadah, berbakti, menyembah Tuhan. Benarkah Anda sudah kara atau likro? Hanya menyebut-nyebut, memanggil-manggil, berseru-seru nama Tuhan, tetapi tidak ada pertobatan dan penurutan. Tanpa dibarengi kehidupan di dalam kesucian, kesalehan yang menunjukkan karakter Allah di dalam kehidupan Anda, berarti likro, bukan kara. Karena kalau kita kara atau proskuneo dalam perjanjian baru, berarti ada pertobatan, rasa takut dan gentar menyebut nama Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Saudara-saudaraku, inilah konteks Kejadian pasal 4 ayat 26. Likro, bukan kara. Terima kasih atas perhatian Anda.
Kiranya ini menjadi berkat dan kekuatan iman bagi kita, dan Tuhan menggunakan kita menjadi saluran-saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.